Timnas Indonesia U23 membuka kiprah mereka di Piala AFF U23 2025 dengan penampilan luar biasa. Menghadapi Brunei Darussalam U23 pada laga perdana Grup A, Garuda Muda tampil dominan dan menang telak dengan skor 8-0 tanpa balas. Kemenangan besar ini tak hanya menunjukkan kekuatan tim, tapi juga efektivitas strategi sang pelatih anyar, Gerald van den Burg. Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang baru ditunjuk oleh PSSI pada awal 2025, langsung memberi warna berbeda pada permainan timnas U23. Dengan pendekatan modern dan penekanan pada disiplin taktik, Van den Burg sukses meracik kombinasi pemain muda yang tak hanya cepat, tapi juga cerdas dalam membaca permainan. Terlihat jelas bagaimana para pemain tampil dengan percaya diri, terorganisir, dan agresif sejak menit awal. Dari 8 gol yang tercipta, sejumlah nama mencuri perhatian karena penampilan gemilang mereka. Tak hanya soal mencetak gol, beberapa pemain benar-benar menunjukkan kualitas individu yang luar biasa, mulai dari visi bermain, dribble tajam, hingga kontribusi dalam bertahan. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia U23 yang paling menonjol dalam kemenangan telak atas Brunei Darussalam ini? Siapa yang layak disebut sebagai man of the match versi Raftel Sport? Yuk, simak ulasan lengkapnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update seputar sepak bola nasional dan internasional. 1. Jens Raven. Nama Jens Raven menjadi sorotan utama dalam kemenangan besar timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam U23 di laga perdana Piala AFF U23 2025. Penyerang muda yang baru saja resmi bergabung dengan Bali United dari klub Belanda, Dordrecht U21, ini tampil luar biasa dan layak disebut sebagai bintang lapangan. Dalam pertandingan tersebut, Jens Raven mencetak 6 gol sekaligus, sebuah pencapaian luar biasa yang sangat langka di turnamen internasional. Ketajamannya di depan gawang benar-benar mematikan. Ia menunjukkan insting predator sejati, pergerakan tanpa bola yang cerdas, penyelesaian akhir yang klinis, serta kemampuan membaca ruang yang sangat matang untuk pemain seusianya. Penampilannya ini tak hanya memberi keunggulan besar bagi Garuda Muda, tapi juga menjadi bukti bahwa keputusan PSSI dan pelatih Gerald van den Burg memanggilnya ke timnas adalah langkah yang tepat. Jens juga menjadi simbol generasi baru yang siap membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kalau dia bisa mempertahankan performa seperti ini, bukan tak mungkin Jens Raven bakal jadi andalan utama Indonesia di level senior dalam waktu dekat. 2. Arkan Fikri. Nama Arkan Fikri juga tak bisa dilewatkan dari daftar pemain paling menonjol dalam kemenangan telak timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam. Gelandang muda milik Arema FC ini tampil dominan dan menjadi pengatur tempo permainan Garuda Muda sepanjang laga. Di bawah asuhan pelatih Gerald van den Burg, Arkan benar-benar menjalankan perannya sebagai jenderal lini tengah dengan sangat baik. Ia terlihat tenang saat menguasai bola, cermat dalam distribusi umpan, dan aktif dalam membangun serangan maupun membantu bertahan. Kombinasi antara visi bermain, teknik individu, dan kemampuan membaca permainan membuat lini tengah Indonesia tampil hidup dan solid. Tak hanya itu, Arkan juga turut mencatatkan namanya di papan skor dengan mencetak 1 gol dalam pertandingan ini. Gol tersebut menjadi pelengkap performa impresifnya di atas lapangan dan menegaskan kontribusinya yang menyeluruh, bukan hanya dari sisi permainan tapi juga produktivitas. Dengan usia yang masih muda dan performa yang terus berkembang, Arkan Fikri berpotensi besar menjadi pilar masa depan timnas Indonesia, baik di level U23 maupun senior. Penampilannya melawan Brunei adalah bukti nyata bahwa Indonesia punya playmaker hebat yang siap bersinar di level Asia Tenggara dan bahkan lebih tinggi. 3. Raihan Hanan. Raihan Hanan, gelandang muda andalan Persija Jakarta, tampil luar biasa saat timnas Indonesia U23 membantai Brunei Darussalam dengan skor 8-0 di laga perdana Piala AFF U23 2025. Dalam pertandingan tersebut, Raihan mencatatkan kontribusi nyata lewat 1 gol dan 1 assist, menjadikannya sebagai salah satu pemain paling menonjol di lapangan. Beroperasi sebagai gelandang serang, Raihan bermain dengan kepercayaan diri tinggi. Ia menjadi motor serangan Garuda Muda, dengan kemampuan olah bola yang tenang dan pergerakan cerdas di antara garis pertahanan lawan. Asistnya datang dari umpan matang yang mampu membelah pertahanan Brunei, dan diselesaikan dengan sempurna oleh rekannya. Sementara gol yang ia cetak menunjukkan insting tajam dan ketenangannya dalam menyelesaikan peluang di depan gawang. Penampilannya yang atraktif dan efisien menjadi bukti bahwa Raihan bukan sekadar pelengkap di lini tengah, tetapi salah satu pusat kreativitas tim. Ia menjadi jembatan antara lini tengah dan lini depan,
dan sangat cocok dengan filosofi permainan cepat dan terorganisir ala pelatih Gerald van den Burg. 4. Robby Darwish. Robby Darwish, gelandang tangguh milik Persib Bandung, juga tampil sangat menonjol dalam kemenangan besar Timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam di laga pembuka Piala AFF U23 2025. Dalam pertandingan tersebut, Robby menunjukkan kualitas terbaiknya dengan mencatatkan 3 assist, angka yang luar biasa untuk seorang gelandang bertahan. Berperan sebagai jangkar di lini tengah, Robby tidak hanya kuat dalam bertahan dan memutus serangan lawan, tapi juga sangat berpengaruh dalam fase transisi ke depan. 3 assist yang ia ciptakan datang dari visi bermain yang matang dan akurasi umpan yang memanjakan para penyerang Garuda Muda. Penampilannya benar-benar solid dan dewasa. Ia tampil tenang di bawah tekanan, selalu berada di posisi yang tepat, serta mampu mengalirkan bola dengan cepat dan efisien. Kontribusinya ini membuat lini tengah Indonesia terlihat begitu hidup dan menyatu, seolah menjadi mesin penggerak utama permainan tim. Di bawah arahan pelatih Gerald van den Burg, Robby Darwish terlihat semakin berkembang dan percaya diri. Dengan kemampuan bertahan yang disiplin dipadukan dengan kreativitas dalam distribusi bola, Robby menunjukkan bahwa ia bukan hanya gelandang bertahan biasa, melainkan playmaker bertahan modern yang siap bersaing di level Asia. 5. Ahmad Maulana. Ahmad Maulana, bek muda milik Arema FC, juga masuk dalam jajaran pemain Timnas Indonesia U23 yang tampil paling menonjol saat membantai Brunei Darussalam U23 di laga pembuka Piala AFF U23 2025. Meski berposisi sebagai pemain bertahan, kontribusinya di sisi sayap benar-benar luar biasa. Ahmad tampil spartan dan dominan, nyaris tanpa lelah melakukan overlapping dari sisi sayap. Kecepatannya dalam menyusuri sisi lapangan serta kemampuan melewati pemain lawan membuat pertahanan Brunei terus berada dalam tekanan. Ia menjadi ancaman konstan lewat umpan-umpan silang yang akurat, dan turut membuka ruang bagi rekan-rekannya di lini depan. Meski tak mencetak gol atau assist secara langsung, kehadiran Ahmad Maulana sangat terasa dalam setiap fase serangan. Ia bukan hanya bek yang kuat saat bertahan, tetapi juga berperan besar dalam membangun serangan dari bawah. Intensitas permainannya sepanjang laga menunjukkan stamina luar biasa dan mental bertarung tinggi. Penampilan Ahmad dalam laga ini membuktikan bahwa bek sayap dalam sepak bola modern bukan hanya sekadar bertahan, tapi juga harus agresif dan kreatif. Dan di bawah asuhan pelatih Gerald van den Burg, Ahmad tampak siap menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia U23. Itulah tadi 5 pemain Timnas Indonesia U23 yang tampil paling menonjol dalam kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam U23 di laga perdana Piala AFF U23 2025. Kemenangan ini bukan hanya jadi awal yang sempurna bagi skuad Garuda Muda, tapi juga menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia datang ke turnamen ini dengan ambisi besar. Di bawah arahan pelatih anyar Gerald van den Burg, tim terlihat tampil lebih terstruktur, agresif, dan matang dalam setiap lini. Para pemain muda yang diturunkan benar-benar menjawab kepercayaan dengan performa luar biasa, baik dari lini belakang, tengah, hingga depan. Nama-nama seperti Jens Raven dengan 6 golnya, Arkan Fikri sang jenderal lapangan tengah, Raihan Hanan yang kreatif dan produktif, Robby Darwish si raja assist, hingga Ahmad Maulana yang agresif di sisi sayap, semuanya menunjukkan bahwa Indonesia punya generasi muda yang menjanjikan dan layak diperhitungkan di kancah Asia Tenggara. Semoga performa luar biasa ini bisa terus konsisten hingga akhir turnamen, dan membawa pulang gelar juara yang sudah lama dinanti. Jangan lupa, pertandingan-pertandingan berikutnya akan semakin ketat, dan Garuda Muda butuh dukungan penuh dari kita semua. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Raftel Sport untuk terus update berita dan analisis sepak bola Indonesia terbaru.